saya Freddy Abinko, CGP Angkatan 7 dari SDM Limbang, Lamongan. Pada sesi ini saya akan melakukan kegiatan coaching, di mana pada hari ini saya menjadi seorang observer atau pengamat. Untuk teman saya membantu nanti yang sebagai coach adalah Bu Agustina, dan yang sebagai coach adalah Pak Andi. Mari kita simak bagaimana proses coaching. Silakan disimak. Selain itu, Bu Agustina, nanti Ibu harus melakukan dengan teknik tirta namanya. Jadi selain ada nanti tujuan pembicaraan itu sendiri, lalu ada nanti identifikasi dari masalah tersebut, kita gali di sana. Lalu nanti Ibu melakukan yang namanya perbincangan rencana aksi yang akan dilakukan si coach, dan nanti dari rencana aksi tersebut apa yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti dengan alur tirta, nantinya proses coaching ini semakin lengkap dan semakin baik. Gitu ya Ibu ya? Baik Pak Freddy. Semoga hasil pertemuan kali ini bersama Pak Andi berjalan dengan lancar, dan Pak Andi sebagai coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Pak Freddy. Semangat. Semangat Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Pak Andi, saya tadi mendapat informasi tadi. Saya dengar Pak Andi ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Iya Ibu. Jadi begini Ibu, saya kan sebagai wali kelas 8D. Ini saya mungkin dalam posisi yang serba salah ya, atau bisa dikatakan begitu, saya sebagai seorang wali kelas, karena ada salah satu murid didik saya namanya Gading Pratama, dia sudah sering kali absen itu, bahkan dalam bulan ini saja sudah hampir 50% absen tanpa konfirmasi itu dilakukan. Nah, ini apa itu yang sebaiknya saya lakukan? Baik Pak Andi, karena jenengan sebagai wali kelas dan memang untuk memantau siswa dan pemantauan terhadap siswa yang bernama Gale karena sering tidak masuk. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak Andi, tujuan Pak Andi untuk kegiatan pembicaraan kita ini apa sih? Ya, tujuan saya ya paling tidak setelah perbincangan ini saya menemukan beberapa solusi untuk menangani masalah murid saya tadi, masalah siswa kelas bilangan saya, dengan harapan dari penanganan tersebut, dari penanganan kualitatif tersebut bisa memperbaiki persentase kehadiran si Gale untuk masuk ke DAP lagi.
Iya. Pak Andi, jenengan sebagai wali kelas ya mendapatkan data si Galih itu sering absen, itu apa di jamnya Pak Andi saja atau ini adalah masukan input dari informasi Bapak Ibu guru yang mengambil kelas? Ini Bu, di samping saya kebetulan punya jam khusus, ya, jam sesuai mata pelajaran saya, paling tidak setiap hari saya pasti akan melakukan controlling terhadap kelas saya yang nanti, mulai dari kehadiran, mulai dari kebersihan, mulai dari jadwal tiket, mulai dari aktivitas insidental yang akan dilakukan oleh kelas saya. Tentu saja ada kehadiran ketidakhadiran si Galih ini saya ketahui dari proses harian tersebut. Terus dari setelah jenengan mengetahui ini, terus apa yang jenengan programkan atau untuk mengatasi masalah yang yang sudah saya lakukan hingga saat ini adalah ketika si Galih ini masuk, kemudian secara personal ini saya dudukkan, jadi saya ajak ngobrol secara personal, mulai dari apa alasannya kenapa kok tidak masuk, kemudian bagaimana agar memotivasi dia agar tingkat kehadirannya ini lebih tinggi, kemudian memberikan gambaran bagaimana aktivitas KBM ini penting bagi pendidikannya dia, itu sudah saya lakukan. Terus dari yang sudah Bapak lakukan kepada Ananda Galih, apakah ada perubahan di sini dari diri Ananda Galih? Kayak angin lalu sih Bu, kalaupun ada perubahan itu ya sedikit lah persentasenya itu. Jadi dari yang sebelum saya ajak bicara hingga sekarang, makanya mungkin saya ngobrol dengan Ibu, siapa tahu terpikirkan solusi alternatif sehingga meningkatkan kehadiran si Ananda Galih. Iya, karena dari langkah yang pertama yang Pak Andi lakukan kepada Ananda Galih tidak ada respect sama sekali, mungkin Pak Andi punya gambaran lain supaya menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah. Mungkin saya akan menggali lebih dalam. Saya akan bertanya kepada teman tetangga si Galih ini terkait profil kehidupannya dia seperti apa, kemudian aktivitas kesehariannya apa, bagaimana orang tuanya, gitu. Jadi biar saya lebih mengenal lagi dan menemukan alasan yang sesungguhnya kenapa si Galih ini kok tidak sering absen tanpa konfirmasi. Jadi setelah ini rencana nyata, maksudnya Pak Andi memiliki rencana lebih dari yang kemarin Pak Andi lakukan, mungkin Pak Andi sudah punya gambaran harus apa gitu. Kalau lebih jauh lagi mungkin saya akan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, mungkin dengan kesiswaan atau nanti bisa minta kerjasama sama tiga. Kira-kira kapan Pak Andi? Ya secepatnya dalam minggu ini itu, nanti paling cepat besok saya akan mengkomunikasikan itu kepada kesiswaan, kemudian saya akan melaporkan masalah ini kepada BK. Siapa tahu nanti BK turut membantu untuk memfasilitasi komunikasi dengan orang tuanya. Jadi hasil apa nantinya yang Pak Andi harapkan dari kegiatan atau program Pak Andi yang sudah Pak Andi susun sedemikian rupa dan melibatkan personil yang lain, itu apa? Harapannya adalah tentu saja si Ananda Galih ini mempunyai motivasi internal bahwa sekolah itu penting, itu disadari dari dirinya. Nah, kesadaran dalam diri ini muncul bisa dengan dirinya sendiri dan mungkin dibantu oleh saya sebagai wali kelas,
dari kesiswaan, kemudian dari guru BK, kemudian bisa dibantu juga kontrol dari orang tua, sehingga dari seluruh orang yang ikut terlibat itu harapannya adalah si Gali ini merasa diperhatikan, kemudian merasa terpanggil, kemudian memotivasi dalam dirinya, sehingga berakibat keaktifan dia dalam belajar semakin lebih bagus lagi. Oke, baik Pak Andi, luar biasa kalau saya pikir rencana yang Pak Andi susun, dan saya secepatnya juga saya ingin melihat laporan hasil dari program ini Pak Andi. Saya harapkan juga lancar dan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, terima kasih Ibu atas saran dan alternatif sehingga saya mempunyai solusi yang berbeda-beda dari perjalanan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Andi. Itulah tadi hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Agustina sebagai coach dan Pak Andi sebagai coaching. Dari proses coaching yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik karena si coach sendiri sudah hadir sepenuhnya di sana dan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching secara tidak langsung menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga si coach sudah menjadi seorang pendengar yang baik di mana di sana sepenuhnya hadir dalam percakapan tersebut. Dalam proses tersebut juga sudah muncul di mana itu alur tirta, di mana tujuan sudah digali, lalu identifikasi masalah juga ditanyakan kepada si coach, rencana aksi nyata hingga nanti tanggung jawab atas solusi-solusi yang akan dilakukan oleh si coach, sehingga si coach ini merasa dirinya menemukan solusi-solusi dalam dirinya sendiri. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai observer dalam proses coaching. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.